Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang, offering agama E24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi bab 4, yaitu mengenai hukum Islam dan perbedaan mazhab. Pengertian mazhab. Kata mazhab sendiri menurut ahli bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang pada suatu tujuan tertentu di kehidupan ini. Sedangkan hukum-hukum juga menyampaikan seseorang pada satu tujuan di akhirat. Pada dasarnya, mazhab timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak bersifat absolut. Menurut Profesor Said Akhil Hussein Al-Munawwar dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, mazhab fikih berarti aliran pemikiran tentang hukum yang penerapannya merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama Islam berpendapat bahwa mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya. Sedangkan dasar dari ajaran Islam pada setiap mazhab-mazhab itu tak berbeda, sehingga perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih bisa diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari Islam. Terkadang perbedaan antara suatu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan. Dalam Islam sendiri, ada 4 mazhab fikih dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah mazhab Hanafi, yang kedua adalah mazhab Hambali, yang ketiga adalah mazhab Maliki, dan yang keempat adalah mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Hanafi sendiri, mazhab ini merupakan mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi. Terlahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Ia adalah seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak. Imam Hanafi menimba ilmu fikih kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasar dan juga istihsan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma', yaitu kesepakatan para mujahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Umumnya, mazhab ini tersebar di negara yang pernah dikuasai oleh dinasti Ottoman, yaitu di daerah Atania, Asia Tengah, India, dan wilayah Turkistan atau Asia Tengah. Mazhab ini berkembang pula di Suriah, bahkan sempat dijadikan sebagai mazhab negara. Di Mesir, mazhab Hanafi juga menjadi mazhab negara ketika pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1805 Masehi sampai 1849 Masehi. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab ini merupakan mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Amir al-Abshabi atau Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Selain mazhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai Fatimah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Mazhab Maliki ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan Imam Malik lebih mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Uniknya, dalam pemikiran beliau, ia percaya kalau ahli Madinah mustahil bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Yang ketiga ialah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam. Ia memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Ia dilahirkan di Gaza pada tahun 1500 Hijriah. Pada saat itu bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i telah menuliskan beberapa kitab, yakni antara lain Al-Um, Amal Kibro, Kitab Risalah, dan Usul Fikih. Imam Syafi'i termasuk sebagai orang yang pertama mempelopori penulisan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dalam menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Selain itu, kepandaiannya dalam berdiskusi dan selalu menonjol menjadi daya pikat tersendiri.
Imam Syafi'i memiliki kekhasan di mana beliau menghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Beliau tidak hanya sekedar mendalami bahasa Arab, akan tetapi beliau juga langsung masuk ke dalam kampung A atau kampung Badui, di mana daerah-daerah ini adalah daerah yang fasih bahasa Arabnya. Sampai beliau merupakan satu-satunya antara imam 4 mazhab yang memiliki diwan, yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasihat-nasihat. Diwan ini bernama Diwan Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga dikenal dengan sebagai ahli qiyas atau analogi, sehingga hadis beliau dapat dipahami. Fikih beliau juga faham, bahasanya kuat, dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya, sebagaimana pendapat beliau dalam membaca basmalah sewaktu sholat. Apakah dijarhan atau dibaca setelah siri? Beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijaharkan ketika sholat jahar, subuh, maghrib, dan isya, dan disirkan ketika sholat sir, yaitu pada sholat zuhur dan sholat asar. Yang terakhir ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali merupakan mazhab yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau lebih dikenal sebagai Imam Hambali, seorang ahli teologi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 238 Hijriah. Adapun Imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan. Apabila Imam Malik berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad mengambil pertengahannya. Seperti halnya dalam bacaan bismillah ketika sholat. Imam yang satu membaca jahir dan imam yang satu membaca sir. Sedangkan Imam Ahmad membaca dengan tidak jahar dan tidak sir. Begitu juga halnya ketika qunut. Imam Abu Hanifah tidak melakukan qunut dan Imam Syafi'i melakukan qunut. Diambil yang pertengahannya, yaitu ketika ada kejadian dan apabila tidak ada kejadian dan tidak qunut lagi, yaitu qunut nazilah. Itulah Imam Ahmad bin Hambal. Sekian penjabaran saya mengenai 4 mazhab dalam fikih Islam. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.